tetap teman-teman peserta didik on kamera. Dan untuk teman-teman CA serta kepala ruangan, kami izinkan untuk kembali ke aktivitasnya masing-masing, kecuali peserta didik, termasuk Ibu Direktur, Bapak Direktur Akpargetnya Yuwana, jika akan melakukan aktivitasnya atau melanjutkan aktivitasnya kami persilahkan. Terima kasih. Baik, udah ya Pandi ya? Silakan, Prof. Belum? Udah ya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bagian diklat yang sudah memberikan kesempatan lagi dan lagi nih kepada saya untuk memaparkan tentang mutu dan keselamatan pasien. Pertama-tama yang terhormat kepada Direktur Yatna Yuwana ya. Direktur Yatna Yuwana Romo Garbito dan Ibu Direktur, yang terhormat Ibu Direktur, dan kepada peserta didik Yatna Yuwana semuanya, perkenalkan saya pemateri pertama Dr. Dewi Kartika Mars. Saya di RSUD Dr. Aji Darmo di bagian program, khususnya Kasubag Penyusunan Program dan SIM-RS. Di luar itu, saya juga sebagai anggota KMKP, yaitu anggota Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Umum Aji Darmo. Kemudian ini profil saya dari FK Unjani S1 dan S2 dari FKM UI. Baik, langsung aja ya. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Direktur tadi, bahwa teman-teman, adik-adik sekalian peserta didik yang akan melakukan orientasi di rumah sakit harus memahami beberapa hal yang mungkin akan nanti menjadi modal teman-teman berpraktek di rumah sakit. Nah, modal-modal inilah yang akan kita paparkan saat ini, yaitu masalah mutu, kemudian keselamatan pasien, kemudian ada juga budaya kerja. Nah, ini 3 poin penting yang harus teman-teman benar-benar pegang ketika nanti akan melayani pasien. Karena objek kita di rumah sakit adalah benda hidup pasien. Jadi yang harus kita betul-betul perhatikan standarisasi kita dalam melayani pasien, yaitu mutunya, kemudian kita harus perhatikan keselamatannya, dan juga budaya kerja. Karena budaya kerja itu kita bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di luar pasien, pengunjung pasien, kemudian pegawai-pegawai di rumah sakit. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman yang lainnya. Untuk bahasan saya yaitu tentang mutu rumah sakit. Hasil belajar yang diharapkan adalah peserta didik mampu memahami prinsip tentang mutu dan keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, ini mungkin kita berawal dari definisinya dulu ya. Definisi mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruknya suatu benda, kadar, taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya yang setara dengan itu, atau yang kita lebih kenal adalah kualitas. Nah, itu. Jadi teman-teman nanti ketika praktek di rumah sakit adalah bagian dari rumah sakit. Artinya tidak akan dipilah-pilah, oh ini sedang praktek, berarti boleh dong, ada permisif dong kalau misalnya melakukan kesalahan. Nah, itu tidak dibenarkan. Artinya kita tetap harus menjaga kualitas. Teman-teman di sini bekerja, praktek, magang, itu tetap akan diperhatikan oleh pasien. Jadi kualitas rumah sakit juga tergantung dari yang bekerja di sini, baik itu pegawai maupun yang sedang praktek atau sedang magang. Jadi nanti teman-teman harus benar-benar perhatikan hal ini. Nah, ini konsep mutu pelayanan kesehatan. Jadi kenapa sih kita harus memperhatikan mutu pelayanan kesehatan? Karena proses pelayanan kesehatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi nggak bisa misalnya nanti adik-adik pasang infus asal masang gitu kan. Kemudian nanti memberikan obat, bagaimana cara memberikan obat juga asal aja, enggak. Itu ada standar-standarnya. Dan itu harus sudah ditetapkan secara nasional
dan nanti harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan ketika adik-adik sudah keluar dari rumah sakit, bekerja secara utuh sebagai pegawai, ini harus tetap dibawa karena yang namanya konsep mutu itu tidak akan berubah, baik adik-adik sekarang bekerja rumah sakit Haji Darmo maupun nanti di rumah sakit lainnya. Nah, ini dimensi mutu yang harus diperhatikan, ada 7. Jadi mutu pelayanan kita kepada pasien itu harus memperhatikan 7 komponen ini. Jadi harus efisien, kemudian efektif, tepat waktu, aman, adil, dan berorientasi kepada pasien. Ini idealnya seperti ini. Efisien itu apa? Artinya kita harus menggunakan sumber daya secara efisien, tidak ada pemborosan. Jadi bukan berarti dengan banyaknya sumber daya yang digunakan itu baik, tidak. Tapi kita menggunakan sumber daya yang secukupnya, kemudian tapi bisa memberikan hasil yang semaksimal mungkin, itu efisien. Kalau efektif, itu berarti pelayanan yang kita berikan harus sesuai dengan evidence base, harus sesuai dengan bukti. Jadi tidak asal-asalan bahwa kita melakukan ini tuh ada jurnalnya, ada panduannya, ada SPO-nya ada. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Harus rajin-rajin bertanya kepada CI di ruangan. Ini bagaimana? Ini cara memasang infus ada nggak SPO-nya? Tahapan-tahapannya bagaimana? Nah, itu. Kalau teman-teman menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu akan terpakai sampai nanti teman-teman bekerja yang sesungguhnya di masyarakat. Jadi akan terus-menerus terpakai. Kalau misalnya sekarang tidak digunakan, insya Allah akan lupa. Karena kalau pekerjaan yang berhubungan dengan praktik itu harus sering dilakukan, gitu. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu artinya kita harus bisa mengurangi waktu tunggu atau keterlambatan pemberian kepada pasien, ya, kepada penerima pelayanan kesehatan. Nah, ini kita masih terus melakukan upaya-upaya bagaimana caranya, misalnya jam visit dokter tepat waktu, kemudian memberikan obat tidak telat, gitu. Ini termasuk kemudian apa namanya, ketika pasien akan pulang tidak menunggu lama, menunggu administrasi. Nah, hal-hal seperti itu, ya, itu juga tergantung dengan hasil kinerja kita. Jadi saling ketergantungan dan berkaitan. Kemudian yang keempat, aman. Artinya meminimalisir terjadinya kerugian, cedera atau kesalahan medis yang bisa dicegah, gitu. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan hal ini karena kalau tidak ini bisa menjadi tindak pidana, ya. Sekarang kan orang-orang sudah mulai pada pintar, sedikit-sedikit menuntut, sedikit-sedikit kita kemudian dilaporkan dan sebagainya, gitu. Kemudian yang kelima, adil. Nah, ini yang kelima, adil, yaitu menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnis. Artinya tidak ada, walaupun misalnya dia di kelas 3, di kelas 1, di kelas VIP, kita harus memberikan pelayanan yang sama pada mereka. Yang keenam, berorientasi pasien, menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi kebutuhan dan nilai-nilai individu. Artinya kita harus memperhatikan kebutuhan pasien. Jadi bukan kebutuhan kita, gitu. Jadi lebih berorientasi kepada pasien. Nah, yang terakhir, ketujuh adalah, keenam ini adalah diintegrasikan. Ya, diintegrasikan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal yaitu dengan memberikan pelayanan yang terkoordinasi lintas pelayanan kesehatan dan pemberi pelayanan. Seperti sekarang kan sedang gencar-gencarnya vaksinasi, ya, vaksinasi COVID. Nah, itu juga bentuk dari integrasi pelayanan kesehatan. Ini upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit itu ada 2, yaitu peningkatan mutu secara internal dan secara eksternal. Secara internal tentu dengan menetapkan indikator mutu, kemudian melakukan pengukuran. Ini yang dilakukan di kami, di Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali,
dilaporkan kepada pimpinan, kemudian hasil-hasil yang tidak sesuai dilakukan evaluasi dengan metode PDCA, PDSA, kemudian dilakukan perbaikan rencana tindak lanjutnya. Nah, secara eksternal ini ada yang dinamakan akreditasi, ya, itu yang dilakukan penilaian oleh pihak luar. Kalau yang internal itu dilakukan oleh kita sendiri, penilaian secara mandiri. Kalau oleh eksternal, yaitu dilakukanlah akreditasi atau sertifikasi. Nah, itu. Nah, ini peningkatan mutu secara internal tadi salah satunya adalah menetapkan indikator mutu. Nah, indikator mutu itu apa sih? Nah, indikator mutu ini adalah alat untuk mengukur kinerja rumah sakit, self assessment, artinya menilai diri kita sendiri. Kita udah baik belum sih? Nah, itu hasilnya harus ada di atas kertas sesuai dengan hasil pengukuran. Nggak bisa kita mengklaim kita udah bekerja baik kok, tapi nggak ada di atas kertas. Orang nggak bakalan percaya. Tapi kalau kita sudah bisa menyajikan by data, ada datanya, nah itu orang akan percaya. Ini yang akan menentukan kualitas pelayanan di rumah sakit. Ya, indikator mutu di Rumah Sakit Aji Darmo secara garis besar ada 4, yaitu yang paling tinggi ini adalah indikator kinerja rumah sakit. Ini adalah perjanjian Ibu Direktur dengan pemilik rumah sakit, yaitu pemerintah daerah. Karena Rumah Sakit Aji Darmo adalah rumah sakit pemerintah. Jadi Rumah Sakit Aji Darmo harus mendukung semua program-program pemerintah daerah. Nah, ini perjanjian direktur dan seluruh elemen di rumah sakit melalui indikator kinerja ini. Ada 2, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung. Yang kedua, 13 indikator mutu nasional. Nah, ini nggak bisa kita hindari. Seluruh rumah sakit di Indonesia secara nasional harus mengampu 13 indikator ini. Harus kita laksanakan pengukurannya, harus kita sajikan hasilnya, dan harus dilaksanakan intinya oleh teman-teman di lapangan, termasuk adik-adik nanti di ruangan. Yang ketiga, indikator mutu pelayanan prioritas. Jadi rumah sakit harus punya apa nih mutu yang menjadi prioritas yang akan diperbaiki. Setiap tahun bisa sama, bisa berbeda. Jika sudah tercapai, sudah perbaikan, kita ganti lagi prioritas tahun depannya apa lagi. Nah, itu nanti akan dilakukan pertemuan untuk membahas ini. Pelayanan prioritas rumah sakit apa? Yang keempat adalah indikator mutu unit pelayanan di rumah sakit. Karena rumah sakit adalah organisasi yang sangat kompleks, banyak sekali profesi-profesi, nah itu ada juga mutunya. Nah, ini indikator kinerja rumah sakit yang merupakan perjanjian antara Ibu Direktur dengan pemerintah daerah. Ada 3 ya, yang indikator kinerja utama, yaitu ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan rumah sakit tipe B, kemudian ada indeks kepuasan masyarakat ya, persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, persentase tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit. Ya, kemudian ini indikator kinerja pendukungnya ada 6. Ada kejadian infeksi pasca operasi, KLPRM, kelengkapan pengisian rekam medis, keterlambatan penanganan pertama gawat darurat. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya penanganan di gawat darurat ternyata lambat, nah ini hasil survei tentu kan dari masyarakat pengguna. Tidak bisa kita mengklaim sendiri, kita udah cepat kok, tapi di atas kertas ternyata masyarakat menganggap bahwa kita lambat. Nah, ini tentu akan mempengaruhi hasilnya. Yang keempat adalah pencapaian BOR, ini adalah penggunaan tempat tidur, kemudian hari rawat, pencapaian AVELOS atau lama hari rawat, kemudian TOYAT, turnover. Ayun, bisa jalan, Dedek, untuk ada. 13 indikator mutu nasional ini yang harus ada di rumah sakit. Ya, yang pertama kepatuhan kebersihan tangan, hand hygiene, kepatuhan penggunaan APD. Nah, sekarang ini menjadi nomor 1 dan nomor 2. Tahun lalu masih nomor 12 dan nomor 13. Sekarang menjadi nomor 1 dan nomor 2 karena ini akan mempercepat dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi ini paling utama nih nomor 1, hand hygiene dan kepatuhan penggunaan APD. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, waktu tanggap operasi SC, emergency. Yang kelima, waktu tunggu rawat jalan. Yang keenam, penundaan operasi elektif. Yang ketujuh, kepatuhan waktu visit dokter.
Yang ke-8, pelaporan hasil kritis laboratorium. Yang ke-9, kepatuhan penggunaan formularium nasional. 10, kepatuhan terhadap clinical pathway. Yang ke-11, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Ke-12, kecepatan waktu tanggap komplain. Dan yang ke-13 adalah kepuasan pasien. Jadi ke-13 ini harus dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini ya hasil kinerja teman-teman ini. Baik pegawai yang memang sudah bekerja di rumah sakit maupun teman-teman yang sedang berpraktik. Masuk ke dalam sampling untuk dilakukan pengukuran. Jadi tidak membeda-bedakan ketika adik-adik bekerja di sini harus mengikuti, oh pakai APD itu harus begini ya. Oh ketika kita bertanya kepada pasien harus begini ya. Nah itu harus ditanyakan pada CI masing-masing karena mereka sudah mengetahui SPO masing-masing dari 13 indikator mutu nasional ini. Nah yang ketiga adalah indikator mutu pelayanan prioritas. Tahun 2020 sampai 2021 Ibu Direktur beserta dengan jajarannya memilih pelayanan maternal menjadi indikator prioritas. Di akhir tahun ini nanti kita akan melakukan evaluasi apakah sudah perbaikan, sudah tercapai sesuai harapan atau belum. Jika belum mungkin akan diteruskan dilakukan perbaikan dan pengukuran. Bila sudah tercapai kita akan pilih pelayanan mana lagi nih yang akan kita perbaiki. Kemudian yang keempat, indikator mutu unit pelayanan rumah sakit. Ini secara garis besar, unit-unit di rumah sakit ini seperti ini. Secara struktur, di rumah sakit terdiri dari Ibu Direktur, kemudian 2 Wakil Direktur, dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Kemudian terdiri dari 3 bidang dan 3 bagian. Ini semuanya punya indikator mutu. Ya, contohnya di bagian kepegawaian. Ada ketepatan waktu naik gaji berkala, ketepatan waktu naik pangkat, itu ada indikatornya. Jadi tidak hanya di subbagian yang pelayanan saja yang dinamakan dengan mutu. Jadi di bagian administrasi pun kita diukur mutunya. Jadi harus secara paripurna, harus secara menyeluruh gitu ya. Kemudian untuk di unit fungsional kita terdiri dari instalasi-instalasi banyak sekali, kemudian ruang rawat inap, ada tim kesmix, kemudian petugas keamanan dan petugas kebersihan. Ini semua dari atas sampai ke bawah ada mutu-mutunya. Jadi nanti ketika misalkan teman-teman ke instalasi pemulasaraan jenazah, itu ada mutunya. Misalnya ketepatan waktu pemulasaraan jenazah berapa menit sih? Nah itu harus diketahui. Nanti bisa tanya ke bagian-bagian terkait. Nah, ini sekilas saja tentang keselamatan pasien atau pasien safety, nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Nurse Ria ya. Keselamatan pasien adalah pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari cedera yang potensial akan terjadi. Ya, ini tentu terkait dengan pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada pasien. Nah, ini konsepnya ada 3. Konsep pasien safety bahwa pasien harus lebih aman, mencegah terjadinya cedera dan manajemen risiko. Ya, nah ini sasaran keselamatan pasien ada 6. Harus mengidentifikasi pasien dengan benar, jangan sampai tertukar. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pasien, baik keluarganya, dengan pasien, kemudian dengan sesama teman sekerja. Nah, ini ada meningkatkan komunikasi yang efektif, kemudian meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Ibu Ayeni ya dari farmasi di sesi selanjutnya. Kemudian yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Nah, ini juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nurse Isma di sesi selanjutnya. Yang keenam adalah mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Baik, nah ini dari semua yang saya paparkan tadi tentang mutu, tentang keselamatan pasien, intinya apa? Intinya adalah ingin pelayanan kesehatan kepada pasien ini secara menyeluruh menghasilkan pelayanan yang berkualitas, total quality, ya. Nah ini dan secara terus-menerus dan berkesinambungan, continuous quality improvement.
sehingga tercipta budaya melayani yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Baik, ini kesimpulannya bahwa jaminan mutu pelayanan kesehatan itu kalau sudah tercipta budaya keselamatan, maka akan tercipta keselamatan pasien. Bila itu sudah terjadi, mutu rumah sakit bagus, keselamatan pasien terjamin, tentu mutu tentu kos yang akan kita dapatkan juga akan baik kan? Akan banyak karena masyarakat percaya kepada rumah sakit yang tempat kita bekerja, begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Begitu luar biasa ya penyampaiannya, akselerasinya. Baik, sekarang saya berikan kesempatan ke teman-teman. Apakah dari presentasi yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, adakah yang akan ditanyakan? Dan saya banyak berterima kasih kepada Direktur Akper Yatna Yohana, Romo Garbito, betul-betul memberikan contoh teladan yang baik untuk peserta didik. Beliau on kamera loh. Luar biasa. Terima kasih Romo. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Direktur Akper Yatna Yohana. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Akper Yatna Yohana semakin maju. Dan ini udah mulai tampak, saya melihat sendiri ya. Kemarin pas. Amin, amin. Baik. Adakah pertanyaan mungkin dari Romo sendiri? Adakah pertanyaan mungkin tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pemateri yang pertama, Dr. Dewi? Kalau izin boleh bertanya, Pak Mas Andi. Silakan, Selamat pagi, Ibu Dr. Dewi. Pagi.